syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam berkah yang berlapis-lapis, berkah di dalam waktunya di pagi seba'da subuh yang kita sudah menyesap keberkahannya sejak sebelum subuh. Barangkali ada yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, yang dengan itu dia telah berakrab mesra dengan Allah Subhanahu wa taala yang bertanya kepada hambanya, manakah yang meminta ampunan akan aku ampuni, manakah yang meminta rahmat akan aku sayangi, dan manakah yang meminta karunia akan aku anugerahi. Kemudian kita berada dalam 2 rakaat sebelum salat subuh yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Sedangkan salat fardu subuhnya dalam berjamaah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sungguhnya bacaan Al-Quran di dalam salat fardu fajar di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat secara khusus, dan berhimpun antara malaikat malam yang bertugas di malam hari dan malaikat siang yang bertugas di siang hari, berhimpun untuk menyaksikan insan-insan terpilih di dalam salat subuh berjamaah. Qadarullah tadi kami juga berjamaah menyesuaikan waktu iqamah, tapi karena belum ada yang menjadi sarana transportasi ke sini sehingga berjamaahnya tidak seperti biasanya di masjid. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi keutamaannya karena sudah diniatkan. Dan sholat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Sedangkan di waktu seba'da subuhnya yang duduk di masjid-masjid Allah, berzikir, mengingat Allah atau mengkaji ilmunya Allah, sampai nanti datang waktu syuruk, kemudian melaksanakan sholatul isyraq 2 rakaat, maka mendapatkan pahala senilai haji dan umrah, karena antrian haji semakin panjang. Maka memperbanyak duduk di masjid, berzikir, bertafakur, mengkaji ilmu Allah dari seusai salat subuh sampai ke waktu terbitnya matahari. Itu salah satu cara kita meraih pahala haji dan umrah tanpa jauh-jauh. Dan di dalam waktu pagi itulah yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi bagi umatku di waktu pagi mereka. Berkah di dalam tempatnya di masjid Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu
fi man indah rawahu Muslim wa sahih. Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa kisah-kisah yang ada pada al-mustafin, orang-orang terpilih, di dalamnya selalu terkandung ibrah, pelajaran-pelajaran yang berharga bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki kedalaman perenungan dan pemahaman ketika dia menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka sungguh-sungguh benar-benar ada di dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi ulul albab. Kata albab adalah jamak dari lubbun. Yang lubbun itu mencakup berpadunya hati dan pikiran di dalam mencerna segala hal yang ada di sekitarnya. Maka kata ulul albab, pemilik dari al-lubbun, adalah orang-orang yang menggunakan hati dan pikirannya secara sinergis dalam memahami, mengerti, dan kemudian bertindak secara tepat atas apa yang diketahui dan difahaminya itu di dalam merespon berbagai hal di dalam hidupnya. Itulah ulul albab, orang-orang yang memiliki kedalaman perenungan dan pemahaman. Maka sungguh kisah-kisah yang dituturkan baik oleh Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis nabawiyah yang suci, juga di dalam tarikh atau sejarah dari berbagai zaman, selalu memiliki makna bagi para ulul albab. Ulul albab itu dua hal yang dia lakukan terhadap kisah-kisah dan sejarah. Yang pertama, belajar sejarah. Kalau orang belajar sejarah, maka dia menjadi tahu ada peristiwa A di tanggal bulan tahun B, pelaku peristiwanya adalah A, B, C, D, urutan kronologis kejadiannya adalah begini, 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 dampak akibat yang ditimbulkan peristiwa itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu kalau orang belajar sejarah. Orang belajar sejarah, maka dia menjadi tahu. Tetapi bagi ulul albab ada yang lebih penting daripada belajar sejarah, yaitu belajar dari sejarah. Kalau belajar sejarah membuat tahu, mengetahui informasi dan data, maka belajar dari sejarah adalah menginternalisasikan nilai-nilai yang dia dapat di dalam mengkaji, mempelajari sejarah, untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupannya sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam adagium ilmu sejarah kita
mendengar salah seorang pakar yang mengatakan, we study the history that we wise before the event. Kita itu belajar sejarah, di antara hikmahnya adalah membuat kita mampu bertindak bijaksana sebelum terjadi hal-hal yang ada di dalam kehidupan. Maknanya dengan belajar dari sejarah, kita berusaha untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah ada, untuk meneruskan perjuangan dan pengorbanan dari orang-orang yang sudah tiada, untuk menjadikan sejarah sebagai inspirasi ataupun sesuatu yang bisa diamati, ditiru dan dimodifikasi. Di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ke depan. Dengan belajar dari sejarah pula, kemudian kita menjadi tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan lama, kesalahan masa lalu yang dahulu pernah membawa satu pribadi ataupun satu keluarga ataupun satu masyarakat ataupun satu bangsa terjatuh ke dalam bencana, terjatuh ke dalam kerugian, terjatuh ke dalam kesulitan, kesukaran. Jadi kalau belajar sejarah tahu, maka belajar dari sejarah membuat bijaksana. Kalau belajar sejarah mendapatkan data dan informasi, maka belajar dari sejarah mendapatkan berbagai macam insight untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan, memandu kehidupan, mencegahnya jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama yang dahulu pernah dialami oleh para pelaku sejarah pada zamannya. Dari situ belajar sejarah maupun belajar dari sejarah menjadi hal penting yang telah diperhatikan oleh para salafus saleh di dalam mendidik anak-anak dan putra-putri mereka. Tercatat setidaknya 2 sahabat mulia, yakni Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, menyatakan satu ungkapan yang sama, bahwa kami mengajarkan kepada anak-anak kami maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ajarkan itu kepada anak-anak kami, sebagaimana dan di antara kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Jadi kurikulum putra-putri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada zaman itu adalah Al-Quranul Karim dan juga sejarah maghazi Rasulullah, kisah-kisah kepahlawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatian para ulama berikutnya dari generasi ke generasi untuk menulis kitab yang berkaitan dengan tarikh, kitab yang berkaitan dengan sejarah menjadi sangat luar biasa. Dimulai dari kitab-kitab sirah seperti karya Ibnu Ishaq, karya Ibnu Hisham, juga kitab-kitab tabaqat, artinya tingkatan. Kitab-kitab yang membahas para perawi hadis dari generasi ke generasi, juga dicantumkan riwayat hidup dari para periwayat hadis tersebut, sehingga
kita bisa mempelajari tentang mereka, juga keutamaan-keutamaannya ataupun hal-hal yang kita bisa pelajari bahwa mereka adalah para manusia biasa yang bisa benar, bisa salah, bisa tepat, bisa keliru. Yang dengan itu kemudian kita bisa belajar mana yang patut untuk dilanjutkan, dikembangkan, diperluas, diperbesar, dan manakah pula kesalahan-kesalahan yang tidak perlu diulang, tidak perlu terjadi lagi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita melihat kitab-kitab berikutnya terus lahir. Seorang ulama dalam kepakaran di bidang apapun pasti merasa tidak lengkap jika dia telah menulis banyak kitab dan tidak ada kitab yang berbicara tentang sejarah. Sehingga meskipun Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari lebih dikenal sebagai seorang ulama tafsir, bahkan digelari Syekhul Mufassirin, maha gurunya semua pentafsir Quran, tapi beliau bertungkus lumus pula menulis buku Tarikhul Umam wal Muluk, atau sejarah umat-umat dan raja-raja, yang kemudian lebih dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Maka Al-Imam Ibnu Katsir yang kemudian juga kita kenal dengan kitab tafsirnya, Tafsirul Quranul Azim, merasa perlu untuk tetap menulis kitab di bidang sejarah yang beliau beri judul Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau di bahasa Inggris kan The Beginnings and the Ends. Bagaimana segala sesuatu di langit dan di bumi dimulai, sampai kemudian manusia terakhir yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian luasnya pembahasan dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini para ulama menaruh perhatian yang sangat besar kepada ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Karena belajar sejarah adalah belajar semua aspek kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Quran dan sunnahnya yang suci. Kalau kita belajar akidah, maka bisa melalui sirah dengan mengkaji berbagai macam peristiwa di dalam sirah untuk meneguhkan tauhid kita, akidah kita. Menyimak bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mempertahankan keimanan mereka di Mekah di tengah tantangan luar biasa yang harus mereka hadapi. Kekejaman, penindasan, dan lain sebagainya. Maka dalam mempelajari sejarah itu, mereka mendapatkan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan, semua persoalan, seperti bagaimana mereka mampu mengambil dari surah Yusuf
kisah terbaik yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pentuturan terbaik, surah Yusuf bisa menjadi pengokoh mereka di dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Ini kemudian kita mengambil pelajaran bagaimana Sayyidina Bilal mempertahankan tauhidnya dengan berkata ahad, ahad. Maka belajar sejarah dan sirah adalah sekaligus belajar tentang akidah, tentang tauhid. Misalnya pada hari ini untuk menilai orang apakah termasuk golongannya atau bukan, sering kemudian digunakan kalimat pembahasan ainallah, di manakah Allah. Maka lalu orang-orang terbelah antara yang teguh untuk mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, bersemayam di atas arsy-Nya. Maka dia di langit, maka dia di atas. Dengan orang-orang yang kemudian menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada tempat, kepada arah, kepada waktu. Sehingga sesungguhnya dengan segala keagungannya dia wujud, dia ada tanpa memerlukan tempat dan kedudukan, tanpa memerlukan waktu, tanpa memerlukan arah. Lalu dengan ini orang-orang menghakimi apakah kamu termasuk golonganku atau golongan mereka. Padahal kalau kita belajar melalui sirah dan membahas tentang ainallah, kita akan ketemu bahwa dahulu para salafus saleh itu mengatakan ainallah bukan untuk membahas kedudukan dan tempatnya Allah di mana, tetapi untuk mengingatkan bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mencatat, maha mengawasi. Seperti ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan seorang penggembala kambing yang kemudian beliau mengatakan, wahai gembala kambing, kami beli seekor kambingmu, tolong engkau sembelih ia untuk bisa menjadi makanan kami di saat yang tepat ini. Maka si penggembala kambing mengatakan, Tuan, mohon maaf, tugas saya cuma menggembala. Saya tidak diberi wewenang untuk memutuskan apakah kambing ini boleh dijual dan disembelih. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kenapa tidak kau lakukan saja sementara tuanmu pasti tidak akan tahu kalau hanya satu ekor kambing di antara ratusan kambingnya yang kemudian tidak ada. Maka si gembala kambing ini menjawab, fa'ainallah, maka di manakah Allah? Ya, perhatikan dulu kalimat fa'ainallah, maka di mana Allah itu bukan dipertanyakan untuk membahas di mana kedudukan Allah yang maha mulia lagi maha perkasa, tetapi ditujukan untuk mengingatkan sifat keagungan Allah yang lain, yaitu yang maha mengawasi, maha mencatat, maha melihat, maha mengetahui terhadap segala perbuatan kita. Seperti si gembala yang kemudian dibujuk untuk mengambilkan salah satu anak kambingnya sebagai hidangan yang akan dibayar baginya oleh tamu-tamunya. Ketika dia dibujuk dan dikatakan padanya tuannya tidak akan tahu, maka dia justru mengatakan fa'ainallah, maka di manakah Allah? Dan ini ditujukan bukan untuk membahas tempat dan kedudukan. Sebab kita semua sepakat, ya, dia berbeda dengan makhluknya.
laisa kamitslihi syai'un. Maka di dalam kalimat ainallah seharusnya dikembalikan kepada khittahnya yang awal, yaitu sebagai pengingat bahwa Allah Maha melihat, Maha mengawasi, Maha mencatat amal perbuatan, dan tentu nantinya akan memberikan balasan yang adil bagi yang ingkar kepadanya, ataupun balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang sabar menghadapi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedemikian itulah kita bisa belajar tentang akidah dari sirah, dari sejarah. Demikian pula kita belajar tentang fikih dan hukum-hukum syariat dari sirah, dari peristiwa-peristiwa sirah yang turun bersama Al-Quran Al-Karim, turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu baik peristiwanya menjadi sababun nuzul atau sebab turunnya ayat, maupun peristiwanya bertepatan dengan turunnya suatu ayat, maupun peristiwanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu ayat. Semua keterkaitan itu menjadikan sirah, sejarah, menjadi sumber referensi bagaimana mengamalkan Quran dan Sunnah, bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sirah dan sejarah kita belajar akidah bisa, kita belajar fikih bisa, kita belajar muamalahnya bisa, kita belajar tentang akhlaknya bisa, tasawuf bisa. Semua itu menjadi bahan pembelajaran dari sumber sejarah yang ada. Karena di dalam sirah itulah kita menemui, melihat bagaimana Quran dan Sunnah diamalkan sehari-hari oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian pula sampai di zaman kita mendapatkan berbagai insight ataupun ilham, inspirasi dari membaca berbagai kisah sirah, sejarah yang ada di sekitar kita. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara tokoh besar yang pernah melewatkan sebagian umurnya di Surabaya, tokoh besar yang sangat layak dikaji kehidupannya karena besarnya jasa-jasa yang telah dia berikan kepada negara dan bangsa, pada rakyat, dan orang ini adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pak Cokro lahir pada sekitar tahun 1883. Tempat kelahirannya melalui riset telah ditetapkan sebagai di Ponorogo. Meskipun ada beberapa referensi yang menyatakan beliau lahir di Bukur atau di Bakur, di Madiun. Ayahnya Cokro Amiseno adalah seorang wedono di Klejo, Madiun.
kakeknya Raden Tumenggung Cokronegoro adalah Bupati Ponorogo pada zamannya. Nasab Pak Cokro bersambung ke atas pada keluarga besar Tegal Sari, pesantren yang sudah ada sejak masa Kesultanan Mataram Islam yang sangat tua. Dan beliau, Pak Cokro, keturunan dari Kiai Ageng Kasan Besari yang hidup seera dengan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya, dan murid-murid Kiai Ageng Hasan Besari menjadi para panglima andalan Pangeran Diponegoro. Kiai Ageng Kasan Besari ini adalah menantu dari Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Dan ke atas lagi bersambung dengan Kiai Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Tegal Sari, yang pada tahun 1741 pesantren ini jadi tempat mengungsi dan melarikan dirinya Raja Mataram Sri Susunan Pakubuwono II dari Kartasura ketika Kartasura bedah akibat geger Pacino atau pemberontakan orang-orang Tionghoa kepada VOC di Batavia yang menjalar sampai ke kota-kota di pesisir utara dan di Jawa lainnya, memicu perang besar yang disebut sebagai geger Pacino, dan kemudian bahkan mereka berhasil sampai menghancurkan istana Mataram di Kartasura, dan Pakubuwono II sang raja diungsikan oleh adik-adiknya menuju ke Tegal Sari, pesantren yang dipimpin oleh Ki Ageng Muhammad Besari. Cokro Aminoto bersekolah di sekolah Pamong Praja di Magelang seperti harapan orang tuanya agar dia menjadi seorang amtenar, pegawai negeri yang hidupnya mapan sebagaimana keluarganya. Bapaknya seorang wedono, kakeknya seorang bupati. Nanti bahkan mertuanya pun adalah seorang wakil bupati. Dan Pak Cokro setelah selesai dari sekolah Pangreh Praja di Magelang, kemudian menjadi seorang sekretaris patih, juru tulis kepala pemerintahan di Ngawi, Jawa Timur. Kemudian setelah berapa waktu Pak Cokro membulatkan tekad untuk berhaji. Maka gara-gara niat berhajinya ini, dia hampir bubar dengan keluarga istrinya, Suhar Sikin, yang pada saat itu menyayangkan keputusan Pak Cokro untuk melepas jabatannya sebagai seorang pegawai negara karena Stadsblad 1902 pada masa itu menetapkan bahwa para raja, bupati, keluarganya dan seluruh orang yang menjadi pegawai-pegawai
pemerintahan Hindia Belanda itu dilarang untuk pergi berhaji. Maka Pak Cokro memilih untuk keluar dari dinas, sesuatu yang sangat disayangkan oleh mertuanya, sampai pada saat itu mertuanya meminta agar Suharsikin dipulangkan ke rumah orang tuanya. Beliau baru akan berhimpun kembali setelah Pak Cokro pulang dari Tanah Suci Mekah. Nekat berhaji, Pak Cokro ini tidak memiliki latar belakang kepesantrenan ataupun pendidikan Islam yang mumpuni, sehingga beliau lebih fasih berbahasa Belanda maupun Inggris daripada bahasa Arab. Kita bisa membayangkan orang yang punya track record seperti ini, kemudian dia nekat untuk pergi ke Baitullah dalam rangka berhaji. Di dalam hajinya itu Pak Cokro berkenalan di pelabuhan Jeddah. Ada seorang penerjemah di konsul Belanda yang ada di Jeddah, menangani hubungan dengan para jamaah haji tentu saja. Penerjemah ini bernama Mashhudul Haq, seorang murid dari Hindia Belanda yang dipuji sangat berprestasi, kecerdasan yang luar biasa. Nanti kita akan tahu Mashhudul Haq ini ketika pulang kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Syarikat Islam, itu mengganti namanya, nanti masyhur di Indonesia kita, Mashhudul Haq ini sebagai Haji Agus Salim. Dan Mashhudul Haq ini disebut-sebut Kartini dalam salah satu suratnya sebagai anak muda Indonesia yang brilian. Dan Kartini berniat mengalihkan beasiswa yang diterimanya dari pemerintahan Belanda untuk bersekolah di Leiden yang semula sangat diinginkan oleh Kartini untuk dirinya, dia alihkan kepada Mashhudul Haq. Perkenalan Pak Cokro dengan Mashhudul Haq membuahkan hubungan yang juga intens dengan paman dari Mashhudul Haq yang menjadi imam di Masjidil Haram pada saat itu, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kemudian menjadi guru dari Pak Cokro dalam pembelajaran keislaman yang intensif, sedangkan murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagiannya telah kembali dan ada yang mendirikan persyarikatan Muhammadiyah namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada pula yang nanti akan mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Maka Pak Cokro menambah hasanah yang luar biasa dari keilmuan Syekh Ahmad Khatib yang baru di sana. Sehingga pembelajaran intensif yang Haji Agus Salim alias Mashhudul Haq menjadi penerjemahnya ini membuat Pak Cokro menjadi semakin besar tekad dan semangatnya untuk
berjuang demi agama Islam di setibanya di tanah air nantinya. Dan betul justru mendaratnya Pak Cokro di Semarang sepulang dari haji sudah disambut oleh para pembesar Syarikat Dagang Islam, Haji Saman Hudi dan kawan-kawannya yang kemudian dengan rela hati menyerahkan kepemimpinan Syarikat Dagang Islam mereka kepada Pak Cokro. Melalui serangkaian pengokohan organisasi, kedudukan Pak Cokro yang semula wakilnya Haji Saman Hudi, yang organisasi ini berupa perserikatan perdagangan pada mulanya, di mana anggotanya Haji Saman Hudi kebanyakan adalah para pengusaha batik di Kampung Pajang dan Lawean di Surakarta. Yang salah satu anggota Syarikat Islam nanti yang akan terkenal pada zamannya adalah Masyhudul Haq itu sendiri yang menjadi nama bagi Gus Salim. Tapi juga kalau di Surakarta ada nama Haji Cokro Sumarto, sebagaimana di Yogyakarta ada Haji Bilal Atmoyuwono. Para pengusaha besar yang ekspornya ke Eropa itu diperkirakan pada zaman itu dalam sepekan itu 40 gerbong. Hasil industri dan kerajinannya yang diekspor ke Eropa itu setiap minggu 40 gerbong dalam berbagai bentuknya. Menunjukkan kesuksesan yang luar biasa dari para anggota Syarikat Dagang Islam pada zamannya. Melalui serangkaian perubahan yang kemudian terjadi, Pak Cokro yang semula wakilnya Haji Saman Hudi mengambil alih kemudian kepemimpinan Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam untuk diluaskan wilayah kerja-kerjanya, bukan hanya mengurusi perdagangan umat Islam seperti selama ini berjalan untuk menghadapi dominasi para pedagang timur asing, Tionghoa dan lain sebagainya. Pak Cokro berhasil mentransformasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam yang memiliki semboyan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Jadi umat Islam di dalam melakukan pergerakan, maka dia berpedoman kepada 3 yang dicetuskan oleh Pak Cokro ini, sebersih-bersih tauhid, membersihkan akidahnya dari segala bentuk takhayul bid'ah khurafat yang bisa mengganggu tauhid dan akidahnya di dalam berislam. Kemudian setinggi-tinggi ilmu, mendorong anggota Syarikat Islam untuk menempuh pendidikan, setinggi-tinggi ilmu. Dan menggunakan ilmunya untuk berjuang bagi masyarakat, memperbaiki keadaan masyarakat.
Kemudian sepandai-pandai siasat, tentu sebagai umat Islam haruslah dengan cerdik dan cerdas dalam perjuangannya agar nilai-nilai perjuangan itu terus berkobar. Jangan sampai padam di tengah jalan. Agar perjuangan yang kemudian dilakukan tidak dihancurkan oleh musuh-musuhnya dengan mudah. Sehingga Pak Cokro menekankan kepandaian bersiasat, di antaranya dalam bentuk mengajari murid-muridnya untuk menulislah seperti wartawan, bicaralah seperti seorang orator yang berpidato. Bagian dari sepandai-pandai siasat yang ditempuh oleh Pak Cokro, dan di antaranya kemudian ketika Syarikat Islam berkembang di puncak kejayaannya dengan memiliki hampir 3 juta anggota. 3 juta anggota aktif di seluruh Indonesia. Pada saat itu penduduk Indonesia baru 40 juta. Kita bayangkan dari 40 juta penduduk, itu 3 jutaan itu terdaftar sebagai anggota Syarikat Islam. Dan dengan itu, dengan kekuatan yang luar biasa secara massa yang dimiliki oleh Syarikat Islam, maka Pak Cokro mengamalkan sepandai-pandai siasat bagaimana kemudian beliau akhirnya maju sebagai wakil Syarikat Islam untuk menduduki jabatan sebagai anggota Volksraad, Dewan Rakyat Hindia Belanda, semacam parlemen, tentu dengan kekuasaan-kekuasaan yang jauh lebih terbatas. Cokro kemudian masuk ke Volksraad, dan di dalam Volksraad terkenal dari Pak Cokro adalah ungkapan self-bestur, hak untuk memerintah diri sendiri. Orang pertama yang mencetuskan self-bestur dalam sejarah Indonesia, dengan mengatakan di depan Volksraad bahwa sebagai sebuah bangsa, maka bangsa Indonesia punya hak untuk memerintah dan mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sehingga Pak Cokro selalu menggaungkan self-bestur, hak untuk memerintah diri sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Hal ini menguatkan bahwa Pak Cokro adalah betul-betul seorang guru bangsa, pencetus kemerdekaan dengan istilah beliau self-bestur. Maka gagasan tentang self-bestur, memerintah diri sendiri, ini menjadi gebrakan perjuangan yang luar biasa yang membuat Belanda khawatir. Tetapi apa yang mau dikata? Sementara Pak Cokro dengan pesonanya terus berkeliling, berpidato di depan rakyat, menulis di koran-koran, mengagitasi masyarakat untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kemerdekaannya. Maka ya, kekaguman kita tentang Pak Cokro, sayangnya tidak ada rekaman pidatonya Pak Cokro. Tetapi kalau sebagian sejarawan mengatakan
Kalau kita lihat pidato Bung Karno dan kemudian kita terpesona oleh pidatonya Bung Karno, maka pidatonya Pak Cokro itu berkali-kali lipat jauh lebih baik daripada pidatonya Bung Karno. Karena Bung Karno juga mengambil ilmu tentang berpidato kepada Pak Cokro. Sehingga sering diketawakan teman-temannya, di antaranya adalah Muso, Alimin, Semaun, yang akan menjadi tokoh-tokoh kiri, dan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, murid Pak Cokro yang sekaligus menjadi juru tulis, asisten, sekretaris dari Pak Cokro pada saat itu. Setiap malam Kusno alias Soekarno Muda menggeser meja ke dekat kaca di dalam kamarnya. Kemudian dia akan naik ke meja sejajar kaca lemari tersebut untuk berlatih berpidato. Ilmu yang kemudian menjadikan Soekarno cepat sekali mengorbit sebagai bintang terang perjuangan pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia. Murid-murid Pak Cokro kita ketahui akhirnya menempuh jalan yang berbeda-beda dalam memahami dunia dan perjuangannya, karena memang Pak Cokro sendiri sangat terbuka, bisa bersahabat dengan siapapun. Dan Pak Cokro sendiri membebaskan murid-muridnya memilih pemikiran-pemikiran yang ada untuk menjadi gagasan dan inspirasi perjuangan. Maka muridnya ada yang menjadi komunis seperti Alimin, Semaun dan kawan-kawan. Ada pula yang menjadi seorang Islamis seperti Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, dan ada yang menjadi nasionalis seperti Bung Karno. Mereka semua murid-murid Pak Cokro. Pak Cokro mendidik mereka, memberikan kepada mereka segala yang mereka butuhkan dalam berorganisasi, sehingga Sarekat Islam tadi mengalami momen puncak kejayaannya sampai beranggota hampir 3 juta jiwa. Pada saat penduduk Indonesia baru sangat sedikit. Pak Cokro tentu menanggung konsekuensi dari apa yang menjadi perjuangannya. Beberapa kali beliau menyebut self-bestur di parlemen. Beberapa kali beliau menghadiri berbagai acara di mana-mana yang sudah mulai ada teriakan di situ untuk merdeka. Maka Pak Cokro berulang kali masuk penjara. Dan dengan tetap teguh beliau lanjutkan perjuangan apapun yang terjadi. Maka Pak Cokro telah mengukirkan sebuah jalan perjuangan bagi rakyat Indonesia. Pada akhir masa pemerintahan kepemimpinan Pak Cokro di Sarekat Islam terbelah menjadi SI putih dan SI merah. Sebenarnya SI merah ini yang kemudian bertransformasi nama menjadi Sarekat Rakyat adalah kader-kader yang dulu dibinanya tetapi kemudian lebih dekat kepada Menir Snevely, sehingga mereka kemudian justru menjadi para pembesar dari Partai Komunis Indonesia. Mereka mengubah nama SI cabang Semarang yang ada pada zaman itu, diubah menjadi Sarekat Rakyat.
Dan Sarekat Rakyat ini mendapat dukungan di berbagai daerah, termasuk dari para haji di Garut dan juga di Sumatera Barat. Sehingga kita bertemu orang-orang yang dianggap terlibat pemberontakan komunis tahun 1925, 1926, ini kemudian menjadi wadah perjuangan bahkan juga bagi para haji di Silungkang, Sumatera Barat. Jadi Sarekat Islam akhirnya tetap teguh dan kokoh, di mana di bawah kepemimpinan Pak Cokro tetap akhirnya istiqomah dengan dasar Islamnya. Pada saat itu dari pusatnya di Surabaya, Sarekat Islam berkembang di banyak kota-kota lain, termasuk di antaranya ke Yogyakarta. Maka ketika terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih, SI Merah bermarkas di Semarang, SI Putih yang di bawah kepemimpinan Agus Salim dan kawan-kawan itu bermarkas di Yogyakarta. Pada mulanya Pak Cokro tetap berusaha mendamaikan dan menyatakan mereka sebagai semuanya murid-murid dan anak-anaknya, tetapi beberapa kali justru Pak Cokro dikhianati oleh murid-muridnya yang kemudian berfaham kiri itu. Di antaranya bahkan mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan termasuk korupsi, mengajukan kasusnya di pengadilan sampai Pak Cokro ditahan, meskipun pengadilan akhirnya tidak menemukan kesalahan apapun pada diri beliau. Ketika Kongres Sarekat Islam di antara SI Putih yang Islam dengan SI Merah yang PKI, kadang-kadang terjadi lelucon-lelucon yang saling membuli satu sama lain. Misalnya ketika Musa berpidato, maka dia menyindir Pak Cokro dan Agus Salim dengan mengatakan, saudara-saudara, kalau ada orang punya kumis tapi mentalnya kecil, disebut apakah dia? Maka kemudian orang-orang berkata kucing. Sedangkan kalau ada yang berjenggot panjang tapi kurang otaknya, kata mereka, disebut apakah di sini? Maka orang-orang tersebut pun mengatakan kambing. Dua ejekan ini tujukan kepada Pak Cokro dan Agus Salim. Pak Cokro yang berkumis mereka sebut kucing, sedangkan Agus Salim yang berjenggot mereka sebut sebagai kambing. Ketika Agus Salim membalas, dia mengatakan, binatang apa yang tidak punya kumis, tidak pula punya jenggot? Akhirnya anekdotal jawaban-jawaban cerdas dari Haji Agus Salim menangkis serangan orang-orang yang hendak menghancurkan Sarekat Islam pada saat itu. Terprovokasi bahkan mungkin juga oleh Belanda sendiri pada saat itu. Pak Cokro terus mengawal Sarekat Islam dan beliau memindahkan keluarganya ke Yogyakarta di akhir hayatnya, dekat dengan
kota perjuangan dan markasnya anak-anak muda Sarekat Islam yang ada di sana. Pak Cokro wafat tanpa pernah mengenyam alam kemerdekaan yang dicita-citakannya, yang diperjuangkannya, yang dia berkorban untuknya. Tetapi kita meyakini semua, mudah-mudahan kita doakan semua amal ibadah dari orang-orang seperti Pak Cokro dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam berjuang untuk nasib rakyat Indonesia yang terjajah pada masa itu, tentu kita mengapresiasinya, menghargainya, dan menjadi PR pada masa berikutnya bagaimana kemudian kita melanjutkan perjuangan mereka, mengambil hal-hal baiknya, dan jangan sampai mengulangi perkara-perkara yang akan menjadi masalah. Perkara-perkara yang tidak tepat, perkara-perkara yang keliru disikapi, sehingga justru menjadikan masalah itu membesar. Pak Cokro telah mengukirkan dirinya sebagai sang guru bangsa di Belgia, sebuah media internasional yang berbasis di Belgia, menobatkan Pak Cokro sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Melihat bagaimana dukungan yang sangat besar untuk Sarekat Islam, melihat bagaimana peran Pak Cokro membesarkannya yang luar biasa, melihat bagaimana kenyataan Pak Cokro kalau pergi ke desa-desa disambut dengan gegap gempita, ya, puluhan ribu orang bisa mendengarkannya dengan lebih baik. Inilah sekelumit kisah tentang Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang pelopor pergerakan dan akhirnya nanti kemerdekaan nasional Indonesia, dan melengkapi hazanah murid dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Kemudian kita mengetahui dari situ hadir Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, hadir Ahmad Dahlan yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, hadir pula dari Tanah Minang seperti Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah, bapak dari Hamka yang mendirikan Sumatera Tawalib, memimpin gerakan kaum muda untuk memurnikan kehidupan keagamaan di wilayahnya. Sekira demikian yang dapat kita sampaikan tentang sang guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.